voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. I believe what you say of me. I believe. I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Shalom teman-teman, baik di Jakarta ataupun di semua tempat. Hari ini kita ketemu lagi ya. Selamat beribadah lewat YouTube ini. Baik, hari ini begini, saya mulai berpikir tentang kehidupan. Sekali lagi saya ingin katakan, banyak orang bertanya, Pak Pengki, hidup ini yang gak pasti, tekanan makin berat, terus kita hidup ini bagaimana? Nah, yang pertama, ada satu kalimat mengatakan begini, aku berpikir maka aku
ada. Perhatikan, aku berpikir maka aku ada. Supaya Anda lebih ngerti, analoginya gini. Saudara kalau tidur, Anda sadar enggak kalau saudara ada? Yang enggak ada, kita enggak sadar. Nah, ketidaksadaran ini menjadi sebuah masalah. Memang waktu kita tidur kita ada, itu namanya eksis, tapi tidak live, tidak hidup. Semua orang eksis, ada, tapi tidak hidup. Kan dulu saya sering ngomong, hadir sama ada itu beda, ya. Mungkin saya tidak hadir di keluarga Sabtu Minggu, tapi saya tetap ada di Jakarta. Ada dan hadir itu beda. Hadir itu apa ya? Bersama hati totalitas. Tapi kalau ada itu sekedar ada. Fisik saya tidak ada di rumah, tapi saya hadir di tengah keluarga. Ini terpaut hati, ya. Jadi tadi saya mengatakan Anda eksis tapi sekedar keberadaan, bukan hidup. Maksudnya gimana Pak Bengke? Jadi sekali lagi ya, orang yang eksis ada, tapi kalau nggak punya tujuan, nggak punya impian, nggak punya perjuangan, memang Anda ada, Anda hidup. Tapi tidak pernah hadir sebetulnya. Jadi orang yang punya impian, apalagi impian dari Tuhan, itu dari eksis menjadi hidup. Cuman sekarang masalahnya bagaimana kita bisa tahu impian-impian itu impian Tuhan. Kedua, kalau saya sudah mendapat impian Tuhan, cara saya menjalani untuk mewujudkannya gimana? Nah inilah yang menjadi masalah akan kita jelaskan ya. Dan saya akan jelaskan, kita akan belajar bersama-sama. Impian dari Tuhan itu cuma butuh satu hal, iman. Dan impian dari Tuhan itu pasti sejalan dengan firman-Nya, ya. Impian dari Tuhan ciri-cirinya sejalan dengan firman-Nya. Impian dari Tuhan cuma butuh satu, iman. Tapi tidak semudah itu. Nah, baik, saya kasih contoh dulu. Tuhan memberikan impian kepada Nabi Nuh dengan sebuah maksud. Tuhan akan menghukum dunia ini dari air bah. Tapi Tuhan juga ingin menyelamatkan umat manusia tetap ada. Jadi Nuh waktu mendapat impian Tuhan, dia mengambil keputusan. Oke Tuhan, aku siap menjalankan. Caranya gimana? Dia harus membangun bahtera. Yang kedua, Abraham mendapat impian Tuhan. Tapi dia harus mengorbankan anaknya dengan cara apa? Meninggalkan kenyamanan, kebahagiaan bersama istrinya. Musa siap menerima impian Tuhan dan mengambil keputusan. Caranya gimana? Langkah pertama menghadap Firaun. Yesus ingin murid-muridnya punya impian masa depan. Dia memanggil muridnya. Tapi dengan satu syarat, muridnya harus meninggalkan karier mereka. Yang rata-rata semuanya nelayan. Petrus waktu melihat Yesus jalan di atas air, dia kepingin juga jalan di atas air. Tapi syaratnya apa? Harus keluar dari perahu. Impian itu harus terwujud waktu Anda meninggalkan sesuatu yang sudah lama mengikat Anda. Contohnya, Daud menerima impian Tuhan untuk apa? Membangun bait Allah. Paulus menerima impian Tuhan untuk berlayar ke Roma. Nehemia menerima impian Tuhan dengan tugas khusus membangun tembok Yerusalem. Dan yang terakhir, Yusuf itu menerima impian Tuhan dan kemudian mengambil keputusan untuk apa? Untuk menyelesaikan kelaparan untuk negeri Mesir. Jadi impian itu harus sejalan dengan tujuan dan firman-Nya. Dan untuk sampai ke situ dibutuhkan yang namanya iman. Tapi sebelum saya memulai, baik. Impian itu bahasa Inggrisnya apa? Impian itu bahasa Inggrisnya adalah dream. Ya, I have a dream. Kata dream ini kalau saya urai satu-satu itu punya arti.
D ya dari dream artinya dedikasi. Jadi waktu Anda menerima impian Tuhan, mengambil keputusan, kita harus mendedikasikan hidup totalitas untuk terwujudnya impian. Yang kedua, R dari dream adalah reservasi ya. Berikan waktu kita sepenuhnya untuk menjalani baik susah, sulit, senang supaya impian itu terwujud. E dari dream adalah evaluasi. Artinya setiap langkah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kita harus mengevaluasi sampai sejauh mana impian ini sudah saya jalani. Dan A dari dream adalah asosiasi. Kita coba kumpul dengan orang-orang hebat yang sudah mewujudkan mimpi-mimpi sebelum Anda. Kita belajar dari dia, apa petuahnya. Dan yang terakhir, M-nya sederhana, mulailah bermimpi. Jadi kalau kita sekedar eksis, hidup nggak punya makna, hidup nggak punya arah, ya. Tapi kalau waktu Anda menerima impian Tuhan, hidup punya arah, hidup punya tujuan, punya dedikasi, dan semuanya. Nah, kita akan melihat salah satu contoh, saya akan menjelaskan contohnya yaitu tentang Nabi Nuh. Saya akan bacakan beberapa ayat yang saya langsung sambung-sambung. Ayat ini yang pertama terambil dari Kejadian pasal 6. Ayat 1 sampai 8. Saya baca dulu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan. Dan binatang-binatang maupun hewan melata burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, maka aku akan telah menjadikan mereka. Sekarang perhatikan satu ayat ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya lanjutkan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya langsung ayat yang ke-14, tinggal 2 ayat lagi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Dan yang terakhir, pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau telah kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Baik, saudara, perhatikan. Tuhan menyatakan mimpi kepada Anda itu dengan sebuah alasan. Tuhan melihat di ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejadian manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan. Tuhan bertindak sendiri dari langit bisa enggak? Oh bisa. Tapi bumi ini sudah diserahkan beserta isinya kepada manusia. Karena itu dia ingin memilih di antara manusia yang ada untuk menjalankan impiannya dan mewujudkannya. Dan di situ dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Di antara sekian juta orang, Nuh terpilih di dalam kasih karunia. Demikian juga kita yang ada, Anda dan saya adalah orang pilihan Allah untuk mewujudkan impian Tuhan di bumi ini. Jadi alasannya Tuhan menyesal dengan kejahatan manusia. Dan peristiwa itu sama dengan peristiwa sekarang yang kita alami. Tuhan sedang mencari kita untuk mendapat kasih karunia-Nya.
Tapi kenapa Nuh yang terpilih? Kok bukan orang lain, Pak Bengki? Di dalam pasal 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang sesamanya. Waktu saya membaca ayat ini saya berpikir, enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin. Ada orang tidak bercacat celah. Hari ini ada orang seperti Nuh di dunia? Enggak ada, Bapak Ibu, enggak ada. Tapi ayat di bawahnya menjelaskan Nuh itu bergaul dengan Allah. Baik, kita berhenti di sini. Bisakah kita ini orang benar-benar suci, kudus di antara sesaman kita, di antara 250 rakyat Indonesia? Bisakah kita kudus? Enggak bisa saudara. Enggak mungkin kita kudus. Tapi kuncinya adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Apa artinya hidup bergaul dengan Tuhan? Gini, Tuhan berkata, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Saya kasih contoh, satu hari saya ini enggak terlalu senang bertemu dengan tetangga di depan rumah. Karena apa? Dia ya umurnya samalah dengan saya. Dia kalau ketemu tuh paling suka ngajak ngobrol tanpa tahu waktu. Jadi kadang-kadang kalau saya mau keluar rumah, saya ngintip dulu. Orang ini ada enggak? Satu hari saya kejebak. Saya keluar rumah, si Om ada di depan. Langsung, Pengki, ngobrol dah. Waduh, gua kena jebak dah. Ngobrol diajak ke rumahnya. 1 jam air putih enggak keluar Bapak Ibu. Tapi tahu-tahu istrinya pulang dari pasar. Si Om cuma begini, kayak saya batuk kecil itu. Ya sudah, buat saya nggak ada artinya. Tapi nggak sampai 3 menit, si tante itu ngeluarin pisang goreng, teh, kopi. Saya mikir, apakah dia itu artinya pisang goreng sama kopi? Coba kalau saya sama tantenya, kok ditempeleng sama suaminya. Tapi kenapa dengan dehem kecil itu artinya keluarkan makanan? Karena mereka hidup sudah 50 tahun lebih. Dia ngerti bahasa isyarat suaminya. Nah, kalau kita ini hidup bergaul dengan Allah, kita pun akan ngerti. Tuhan mengedipkan mata kanan gimana? Tuhan memberikan kita mimpi artinya apa? Ya, kira-kira gitu. Nah, setelah Nuh terpilih, dia mengambil keputusan. Oke Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, buatlah bahtera dari kayu gofir. Berapa lama Nuh membuat bahtera? 120 tahun. Oke. Anda punya mimpi, punya cita-cita? Baik. Tapi 5 tahun, 10 tahun, kok nggak kelihatan perkembangannya Pak? Inilah yang saya sebut. Di dunia ini Tuhan ciptakan ruang tunggu. Sampai Anda dipanggil. Sekarang saya mau tanya, ruang tunggu apa yang paling gak enak kalau Anda ke dokter? Buat saya ruang tunggu paling gak enak adalah ruang tunggu dokter gigi. Gak ada yang senyum, semuanya sakit Bapak Ibu. Ngelihat mukanya aja gak enak, karena semua menahan sakit. Lain dengan ruang tunggu tempat bersalin, itu semua ibu-ibu senyum, suaminya senyum ya. Ruang tunggu ini kita nggak bisa menentukan dokternya periksa sampai berapa lama. Kita cuma nunggu dipanggil walaupun sudah terdaftar. Nah, kadang-kadang kenapa kita sekian lama belum mencapai cita-cita gitu? Cita-cita yang saya tuju, Anda itu sedang di dalam ruang tunggunya Tuhan. Ngerti ya? Analoginya, Anda sedang menunggu di ruang tunggunya Tuhan. Itulah keadaan yang paling nyebelin saudara. Menunggu, gak boleh bertindak, cuma menunggu sampai dipanggil, itu kan gak enak. Hidup itu ada 2, menanti dan mencari. Kalau mencari masih bagus, karena apa? Karena mencari saya aktif, tapi kalau menanti saya cuma menunggu. Tapi bersabarlah, kalau Anda ada penundaan, ada di dalam ruang tunggu, itu bagus sekali. Karena sebentar lagi Anda akan dipanggil untuk terwujud. Jadi di sini saya ingin katakan, di ruang tunggu cuma butuh sabar, tekun, dan syukur Bapak Ibu. Nah, tadi bakteranya disuruh pakai kayu apa? Kayu gofir.
Kalau kena kontraktor zaman sekarang pasti nawar. Speknya boleh kayu gofir, tapi entar pembuatannya pakai kayu meranti aja. Jadi keuntungannya besar kan? Nuh tidak mengganti. Dia taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini kita akan mencapai inti kebenaran ya. Nuh tadi membuat perahu 120 tahun. Buatnya di mana? Di lereng gunung. Itu nggak masuk akal. Pembuatan dok kapal itu pasti ada di pinggir dekat laut. 120 tahun tidak ada setetes hujan datang, saudara. Tapi waktu kapal itu selesai, mulai tetesan pertama, tek, 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 sampai akhirnya banjir. Tapi sebelum banjir, ada kisah yang misterius, saudara. Tuhan ngomong, bawalah binatang-binatang itu sepasang. Gajah datang suami istri. Emang Nuh tahu itu kalau istri sahnya? Ayo, siapa tahu gajah itu datang dengan selingkuhannya? Kan nggak tahu kan? Nah, kadang-kadang di gereja juga begitu. Ada juga orang datang yang kadang-kadang nggak sama istrinya, nggak sama laki yang sebenarnya, ya. Tapi buat saya masih lebih bagus. Kita dosa mau ke gereja, pelacur ke gereja itu jauh lebih bagus karena dia mau dan mampu mendengarkan firman Tuhan. Di belakang gajah ada domba, ada bebek, ada laler. Kira-kira memanggil binatang sepasang untuk masuk bahtera gampang nggak? Namanya binatang kan liar, saudara. Seenaknya sendiri. Kalau hewan aja disuruh Nabi Nuh masuk bahtera keselamatan aja mau, bagaimana dengan kita manusia yang jauh lebih mulia daripada hewan, ya? Jadi panggilan Tuhan masuk bahtera itu harus kita perhatikan. Setelah semuanya masuk, Nuh menyediakan perbekalan makanan juga. Siapa yang menutup bahtera itu? Saudara perhatikan, lalu Tuhan yang menutup pintu bahtera, bukan Nuh, bukan istrinya. Kenapa? Mereka nggak kuat, saudara. Karena tutup bahtera itu harus ditutup dari luar. Dan itu Tuhan yang menutupnya. Artinya apa? Kalau sekarang ini pintu anugerah masih terbuka, cepat masuk, saudaraku, cepat masuk. Nanti kalau Tuhan sudah menutup, bencana datang dan kita nggak bisa masuk. Yang tertinggal mati nggak? Mati yang tertinggal. Jadi memang ada orang berkata pengangkatan nanti yang tertinggal itu yang susah, yang terangkat yang enak. Tapi kalau melihat cerita Nabi Nuh, yang tertinggal justru yang mati. Karena Alkitab berkata, nanti pada hari-hari akhir akan kejadian seperti zamannya Nabi Nuh. Jadi buat saya yang tertinggal justru hidup, saudara. Yang terangkat, ya, yang tidak masuk bahtera, dia mati. Yang masuk bahtera malah hidup, ya. Tapi okelah, saya nggak memperdebatkan teologi ya itu, karena saya juga belum mengalami, ya. Saya diangkat atau tertinggal, tapi saya berdoa mudah-mudahan saya terangkatlah bersama Tuhan Yesus. Nah, ada kisah sepenggal lagi. Berapa lama Nuh ada di dalam kapal? 150 hari. Berarti berapa? 5 bulan. 5 bulan terapung-apung. Bosen enggak? Bosen. Nuh itu kepingin keluar. Zaman dulu belum ada alat elektronik untuk ngecek supaya airnya ini sudah surut belum. Dia lepaskan burung gagak, saudara. Burung gagak dilepaskan, tapi dia enggak balik kan? Nah, pertanyaannya, kenapa burung gagak dapat tugas kok enggak balik? Analogi saya begini. Saudara, burung gagak itu suka apa? Suka bangkai. Dan waktu banjir itu memenuhi bumi, kan banyak bangkai. Jadi namanya gagak itu main celok sana, main celok sini, lupa tugas. Ya, mungkin ini ya kayak para suami lah. Berangkat dari Tanjung Duren, pulang ke Tanjung Priok. Kadang-kadang enggak pulang-pulang, Bapak Ibu. Ya, kita bukan burung gagak untuk main celok sampai enggak pulang. Terus Nuh melepaskan satu burung lagi, namanya burung merpati. Burung itu dilepasin, saudara.
waktu lepas. Saya suka kalimatnya ya. Di situ dikatakan, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu dengan daun zaitun di paruhnya. Saudara, senja itu jam berapa? Senja itu jam 4 sampai jam 5. Maghrib itu jam 5 sampai jam 6. Sedangkan jam 6 ke atas itu malam. Sekarang saya mau tanya kepada orang yang nonton acara ini, umurmu berapa, Mas? Kalau umur Anda itu antara 40-50, itu artinya umur sudah senja. Tapi kalau umurmu itu 50 sampai 60, Anda sudah maghrib. Tapi kalau 60 ke atas, berarti Anda sudah malam. Waktunya kita pulang. Jadi umur 40 sampai 50, itu waktunya kita mulai memikirkan akhir hidup kita. Saudara, saya ingin katakan ya, kematian tidak peduli Anda muda, Anda tua, dia nggak peduli. Kalau dia mau datang, dia datang. Dan kita nggak bisa melawannya. Jadi gunakanlah sisa umur ini dengan baik-baik. Nah, saudara, Nuh itu kan bosen ya. Tadi dilepaskan burung gagak nggak kembali, dilepaskan burung merpati, barulah Nuh tahu bahwa air itu surut. Loh, logika mikirnya dari mana Pak Pengki? Nuh kok bisa tahu kalau airnya surut? Tadi kan saya katakan ayat itu ngomong, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu dengan paruhnya ada daun zaitun. Pohon zaitun pohon perdu, pohon pendek. Jadi kalau banjirnya nggak surut, nggak mungkin merpati ini bisa matuk satu daun. Jadi jelas, dengan dibawanya daun zaitun pulang ke Baktera, Nuh tahu air itu sudah surut. Dan kemudian Nuh keluar dari Baktera itu. Saudara, apakah Anda nanti pulang bawa daun zaitun? Daun zaitun itu adalah simbol Injil Yesus Kristus. Jadi sebelum terlambat, waktu sudah senja, sebentar lagi maghrib, mumpung kasih anugerah ini masih pintunya terbuka, ayo kita masuk rame-rame. Supaya kita nanti tahu hari depan kita akan duduk bersama Allah Bapa. Amin kan? Jadi di sini saya simpulkan, yang pertama, Tuhan tidak memberikan mimpi kepada Anda tanpa sebuah alasan. Kalau Tuhan sudah memberikan alasan, Tuhan menunggu. Anda mau ngambil keputusan enggak? Begitu Anda ngambil keputusan, ada risiko yang Anda pikul. Tapi Tuhan tetap menyertaimu, walaupun 120 tahun. Nah, waktu Anda mengambil keputusan sampai pewujudan, ruang tunggunya mungkin panjang, saudara. Ada yang 10 tahun, 20 tahun. Dia berdoa untuk suaminya bertobat. Dia berdoa untuk anak dan istrinya bertobat. Kita di ruang tunggu. Dia butuh kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur. Tuhan menyertai Anda. Nah, dari pertama ngambil keputusan sampai kepada terwujudnya keputusan itu cuma diperlukan satu. Iman, bukan duit, bukan kekuasaan. Iman. Jadi tetap percaya, fokus kepada Tuhan dengan luar biasa. Nah, setelah ruang tunggu selesai, Anda dipanggil dengan segala kesabaran, barulah Anda akan mengalami. Anda waktu masuk ruang tunggu takut enggak? Ya pasti masuk dipanggil dokter takut enggak? Dengar bor bunyi di giginya, wing, kita sudah ngeri, ngeper saudara, rambut bisa ngejabrik ya kan? Tapi Anda harus menahan kesakitan. Demikian juga keputusan yang Anda jalani itu harus melalui ketakutan, kesakitan. Tapi sebentar lagi Anda sembuh ya. Nanti saya jadikan sebagaimana kita menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Dan setelah pintunya dibuka, tadi yang nutup siapa? Tuhan kan? Yang nutup pintu, yang buka pintu Baktera terakhir siapa? Tangan Tuhan. Nuh nggak mampu, saudara. Jadi semuanya itu bersumber dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu keluarlah Nuh beserta anak istrinya. Dan kemudian Tuhan berkata,
ya, yang terakhir, Kejadian pasal 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh, segala binatang luar dan segala ternak bersama dia dari dalam bahtera itu. Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun dan Nuh kemudian terbuka. Jadi yang menutup Tuhan, yang membuka juga Tuhan. Allah mengingat, ya. Saya senang, walaupun Anda terayun-ayun di bahtera 150 hari, Allah tetap ingat Anda. Walaupun Anda diayun-ayun oleh air bah, kesulitan ekonomi, penderitaan, Allah tetap mengingat Nuh. Sehingga akhirnya dia diberkati, ya. Karena pasal 9 ayat 1 mengatakan begini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Allah bukan cuma ingat, Allah memberkati. Teruskan kelanjutan bumi ini supaya manusia tetap ada. Inilah tujuan Tuhan memberikan apa? Mimpi kepada Anda. Ya, jadi yang pertama Allah punya alasan, kedua Allah memilih Anda karena memang pilihan. Kita nggak bisa minta Tuhan pilih saya. Itu namanya zaman anugerah. Setelah Anda mengatakan iya kepada Tuhan, Anda harus melakukan keputusan. Keputusan harus Anda jalani sekian belas tahun, puluhan tahun. Kadang-kadang seolah-olah Tuhan tidak bicara lagi. Selama 120 tahun pembuatan kapal itu tidak ada satu tetes air turun. Tapi setelah pintunya ditutup, mulai tetesan pertama, kedua sampai banjir. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada pencobaan yang diturunkan kepada Anda atas seizin Tuhan kalau Anda belum disiapkan. Jadi kalau hari ini Anda mengalami kesulitan, berarti Anda orang yang sudah siapkan. Jangan pernah takut. Di tengah kesulitan ini Allah punya tujuan bahwa Anda orang hebat. Anda harus melanjutkan karya Allah di bumi ini. Itu artinya sebuah mimpi. Tapi baik, sekarang saya akan jelaskan lewat multimedia. Temanya adalah exist or live. Exist itu ada, tapi enggak hidup seperti saudara tidur. Tapi kalau Anda punya impian, punya tujuan, disitulah live itu mulai terjadi. Jangan sekedar ada, saudara. Hidup enggak punya makna, enggak punya gairah. Tapi hiduplah dengan impian dan tujuan Tuhan. Sekarang perhatikan gambar kedua. I have a dream. Yang pertama apa? Impian. Tadi saya sudah jelaskan, Allah memberi impian karena ada alasannya. Manusia sudah terlalu jahat. Waktu Anda diberi impian, Anda harus mengambil keputusan. Waktu keputusan Anda jalani, kok gini Tuhan saya menyerahlah. Itu namanya ruang tunggu, penundaan. Sekian tahun. Setelah penundaan, Anda mulai melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada. Walaupun Anda harus bersama dengan kesulitan. Setelah 120 tahun plus 5 bulan, Nuh dibebaskan oleh Tuhan. Kita sekarang menunggu hari pembebasan. Waktunya bebas, ekonomi kita bebas, sakit kita bebas, ya. Rumah tangga kita bebas percecokan, anak-anak bebas dari narkoba. Aduh, macam-macam lah. Tapi baik. Kalau misalnya saya menyuruh pembantu saya, tolong Inem beliin saya kopi. Saya kasih duit sama Inem enggak? Kasih. Kalau dia perlu naik taksi, saya kasih. Jadi kalau Tuhan menyuruh Anda lewat impiannya, dia juga kasih bekal. Nah, bekal ini namanya shape. Ya. Singkatan shape apa? Shape adalah pertama, spiritual gift. Kita dikasih kekuatan rohani. Kita dikasih pengertian rohani. Yang kedua, hanya adalah heart, ya, artinya hati. Kita punya hati nurani, ada feeling, ada intuisi, ada macam-macam di situ. Yang ketiga, kita dikasih abilities, sebuah kemampuan, talenta, potensi. Tuhan gak sembarangan nunjuk Anda. Dan P-nya adalah personality. Tuhan tahu kekuatan Anda, Tuhan tahu secara jelas kepribadian Anda, Tuhan tahu.
Dan yang terakhir, di dalam menjalani impian sampai pembebasan, itu ada pengalaman saudara. Ada experience. Tuhan tahu pengalaman Anda sebelum Anda menerima impian. Jadi sheep ini adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan sebagai bekal untuk mewujudkan mimpi Tuhan. Itu gambar kedua. Sekarang perhatikan gambar yang ketiga, ada segitiga. Di tengahnya ada lingkaran God atau Tuhan. Artinya di tengah menjalankan impian Tuhan, Tuhan itu memberikan keberanian kepada Anda untuk paling atas apa? Dedikasi. Dedikasikan hidup ini untuk mewujudkan impian Tuhan, maka impian Anda akan ikut terangkat juga. Setelah dedikasi ada apa? R-nya reservasi. Dan di samping kanan ada evaluasi. Tapi semuanya bersumber dari Tuhan. Tapi ada tanda panah, kemudian ada tanda kurung elips yang artinya apa? Asosiasi. Tuhan mengendaki ada orang-orang hebat sebelum kita yang sudah mewujudkan tujuan Tuhan. Cari mereka, tanya, minta nasihat. Mereka kumpulan orang-orang yang sudah mewujudkan mimpi Tuhan. Mungkin itu pendeta, mungkin itu teman bisnis, ya. Itulah langkah yang ketiga. Sekarang saya lanjutkan gambar yang keempat. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Saudara semua pernah nonton sirkus? Ya. Ini ada tulisan namanya trapeze. Saudara pernah lihat orang bergelantungan dari ayunan sana, ngelepasin tangan, kemudian pindah ke ayunan yang sana. Nah, ini diperlukan kecepatan dan ketepatan. Kalau dia salah, Anda terjatuh, Anda lihat sirkus yang setinggi 20 sampai 30 meter, bawahnya nggak ada pengaman. Kalau Anda meloncat dan kemudian saudara salah hitungan, selesai hidup Anda. Inilah yang paling berat, menerima mimpi terus mengambil keputusan. Karena itu sebelum mengambil keputusan, minta doa dan bimbingan. Yang kedua, tolong dapatkan fakta. Artinya gini, Nuh waktu mau bikin kapal, Tuhan kan merintahkan kayu gofir dan sebagainya. Dia mencari fakta, kayu gofirnya di mana? Banyaknya berapa pohon? Kemudian menggergasinya gimana? Ini fakta, data, logika. Terus kemudian Nuh itu harus siap dengan masalah. Apakah anaknya mendukung? Tetangganya mendukung? Istrinya mendukung? Saya nggak tahu. Tapi Nuh siap dengan masalah yang ada selama di ruang tunggu 120 tahun. Selanjutnya saudara, untuk mewujudkan satu impian, diperlukan apa? Hitung biaya. Tuhan berkata, kalau mau membangun menara, hitunglah biayanya. Jangan sampai nanti tengah membangun, gak ada biaya, kita dapat malu. Sebuah keputusan harus menghitung biaya. Baru yang terakhir, waktu Anda mulai menjalani keputusan, menghadapi rasa takut, diketawain orang. Ngapain bikin kapal? Dunia ini kering, ngapain? Dihina, ditertawakan. Jadi lewat gambar ini Anda lihat, Anda sedang berayun dari satu ayunan pindah ke ayunan lain. Hitung secara cepat dan tepat. Sekarang kita loncat ke gambar yang kelima. Di situ di tengahnya segitiga ini ada lingkaran yang namanya impian. Untuk mewujudkan impian, gambar titik atas jangan pernah lemah. Jangan sampai dijalanin 5 bulan kok nggak ada wujud. Saudara mengatakan Tuhan itu mencela-menceli. Enggak. Jangan lemah tapi tetap apa? Titik sebelah kiri, fokus. Fokus kepada impian. Halangan boleh ada tapi tidak menghentikan fokus, ya. Kemudian setelah fokus harus selaras. Selaras dengan firman Tuhan. Saya katakan selaras itu, Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya dan yang dibutuhkan adalah iman. Baik. Selanjutnya gambar yang ke-6 supaya cepat selesai. Anda pernah membaca tentang Paulus ke Roma? Tuhan memberikan impian, tapi kapalnya dibuat kandas, terdampar dan pecah. Ada beberapa kesalahan di situ yang dilakukan.
kapten kapal ini berusaha untuk tidak hanyut. Hidup itu jangan hanyut dengan emosi, jangan gampang hanyut oleh hal-hal yang tidak prinsip. Yang kedua, tidak membuang. Selama menjalani kesalahan, menjalani pewujudan, jangan membuang nilai-nilai yang penting. Jangan sampai tidak bersuka cita, jangan sampai enggak jujur. Semua lakukan selaras firman Tuhan. Yang ketiga yang penting, jangan pernah putus asa. Aduh masih jauh Pak Bengki, pewujudan saya anak masih kecil-kecil, gaji masih tetap segini. Jangan pernah putus asa, hidup harus berjalan. Dan yang penting yang terakhir, tidak menyerah dengan impian. Terus jalan dengan impian, ada waktunya semua akan tercapai. Nah, kalau semuanya sudah kita jalani, ujung jalannya adalah bebas. Pembebasan Tuhan itu ada 3. Pembebasan internal. Saudara, dengar ya, Tuhan tidak akan mengubah ekonomi atau sesuatu di luar kita sebelum Tuhan selesai mengubah di dalam kita. Kalau Anda di dalamnya sudah berubah, di luar itu akan mengikuti apa yang dari dalam. Hidup itu bukan dari luar ke dalam, tapi dalam ke luar. Jadi internal, eksternal, dan yang ketiga itu ada kata-kata kekal. Itulah pembebasan terakhir. Waktu tubuh ini meninggalkan roh kita diambil meninggalkan jasad ini. Engkau mengalami kebebasan kekal, hidup dan memerintah bersama Tuhan. Di dunia cuma internal sama eksternal, dan kekal ini cuma ada nanti setelah roh kita dicopot meninggalkan jasad kita. Nah baik saudara, ini gambar-gambar yang terakhir, refleksi dari semuanya itu ya. Dari awal saya khotbah sampai sekarang refleksinya apa? Ada gambar di atas, keyakinan menuju impian. Jadi keyakinan dan impian itu selalu terhubung. Bagaimana Anda bisa mewujudkan impian Anda? Kalau Anda nggak yakin Anda bisa. Keyakinan inilah iman ya, yang diberikan oleh Bapa kita. Setelah Anda punya iman, Anda tahu risikonya, putuskan untuk bertindak. Dan yang ketiga, bertahan melalui ruang tunggu. Saya nggak tahu berapa lama, tapi kita harus memasuki ruang tunggu. Refleksi selanjutnya, sederhana aja. Atasi kesulitan, karena Tuhan menyertai. Yang kedua, hadapi kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai impian tadi. Ada kebutuhan, Nuh harus tetap makan nasi, tetap hidup, memelihara keluarga, jalanin aja seperti biasa. Tapi dengan iman. Yang ketiga, berharap. Tuhan jangan lama-lama dong. Semakin Anda cepat menanggapi, semakin cepat perjalanan itu selesai. Jadi sebetulnya lama atau enggak tergantung Anda. Tuhan juga ingin cepat-cepat ya. Dan yang terakhir refleksi di sini, sabar, tekun, syukur sampai mencapai impian. Ya, sekarang tinggal 2 gambar yang terakhir. Perhatikan, ada segitiga, di tengahnya ada tulisan kesulitan. Saudara, pada saat kita menghadapi kesulitan, langkah pertama cari tahu alasannya. Kesulitan ini disebabkan oleh saya, disebabkan oleh orang lain, disebabkan oleh Tuhan izinkan. Ya, misalnya tahu-tahu Anda sedang berdoa, tsunami datang, rumah Anda tersapu. Nah, ini kesulitan dari mana? Bukan saudara penyebabnya. Jadi Anda harus punya alasan yang tepat, baru alasan itu kita respon, saudara. Titik yang samping kiri alasan adalah respon. Kalau respon Anda baik, saya percaya peristiwa buruk hasilnya baik. Tapi kalau peristiwa baik, Anda respon dengan jelek, ujungnya juga berakhir dengan jelek. Nah itulah hasil. Tapi perhatikan di bawah segitiga itu, bagaimana impian menjadi kenyataan. Dia nggak butuh duit, saudara. Dia nggak butuh jabatan Anda. Dia cuma butuh iman Anda. Dengarkan baik-baik ya, iman. Impian Tuhan hanya bisa kita wujudkan dengan satu kata, iman dan selaras dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, ada segitiga terakhir, Tuhan cuma ingatkan,
Tuhan menyertai Anda di tengah-tengah semuanya. Bertahanlah, tidak menyerah, dan tetap percaya. Tuhan pasti memberkati, pasti. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan analogi yang harus saudara ingat. Saya suka nonton film sniper atau penembak jitu. Kenapa Pak Pengki suka dengan penembak jitu? Gini Bapak Ibu, seorang penembak jitu itu adalah tentara pilihan yang punya keahlian khusus dan lebih terlatih dari tentara biasa. Jadilah seorang penembak jitu, terlatih dengan kesulitan, terlatih dengan suara Tuhan, dan Anda punya keahlian yang cukup baik di dunia ini. Yang kedua, saya senang ya, seorang sniper itu sangat percaya diri. Dia nggak pernah kerja rame-rame. Dia selalu single fighter, dia selalu sendirian. Artinya gini, dengan atau tanpa orang lain, Anda punya kemampuan untuk berhasil. Yang penting minta dukungan Tuhan. Yang ketiga, seorang sniper itu punya kepribadian yang tenang. Tidak gampang panik, masuk hutan sendirian, menunggu pas posisi musuh. Bisa 1-2 minggu loh. Dia menunggu untuk menembak kepala musuh. Dia sasaran yang jitu. Jadi di tengah kepanikan sekarang, tetaplah tenang. Ya, karena Tuhan menyertai Anda. Seorang sniper itu pasti punya target. Nah, kembali ya, hidup ini kalau nggak punya target jadi lontang-lantung. Usia berapapun punya target akhir. Selanjutnya, seorang sniper itu bisa ngitung kecepatan peluru, ngitung kecepatan angin, tahu arah. Hidup ini harus tahu diri dan bisa menempatkan diri. Dan yang terakhir, hebatnya seorang sniper tidak berjalan dengan emosi, tapi berjalan dengan penguasaan diri. Setelah targetnya dapat, kekuatan angin berapa, posisi dia berapa, ya, baru dia menarik pelatuk, dar, dan impiannya dapat. Baik saudara, itulah renungan minggu ini. Jadilah seorang sniper, ya. Jadilah orang-orang yang mengambil impian Tuhan, punya keputusan apapun risikonya, dedikasi dan semuanya. Saya percaya tidak ada yang terlambat. Mulai sekarang ini dan nanti akan terjadi hasil yang luar biasa. Tuhan memberkati. Dan baik, sebelum kita akhiri kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk materi firman-Mu yang menguatkan kami. Walaupun kami ada di ruang tunggu yang cukup lama, tapi di ruang tunggu itu sebentar Tuhan akan memanggil kita. Terima kasih Bapa untuk keluarga, untuk ekonomi, untuk kesehatan. Berkati semuanya. Gembala sidang kami Tuhan memberkati, semua pengurus GBI-REM Tuhan memberkati. Bahkan hamba-hamba-Mu yang membuat semuanya ini terwujud di tengah ruangan YouTube ini. Tuhan memberkati. Ada Paul, ada David. Tuhan memberkati semuanya. Hamba-Mu ini selesai. Tapi Tuhan pertemukan kami di lain waktu. Dan semua penonton yang sedang menonton ini, Tuhan berkati. Jadikan mereka snipernya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.